Assalamualaikum. Bapak duduk dulu ya. Selamat pagi anak-anak semua. Apakah sehat semua? Hari ini pembukaan, mari ketua kelas untuk berdoa dulu supaya ilmu berkah. Untuk ketua kelas, Iqbal silakan pimpin rekan-rekannya. Baiklah teman-teman semua, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sama-sama Bapak. Di sini kalian tahu tak apa pelajaran kita hari ini sesuai ngasih Bapak kasih? Tahu nggak? Metabolisme Pak. Ya, benar, metabolisme. Jadi sebelum Bapak menjelaskan apa itu metabolisme menurut kalian? Pak, serangkaian reaksi kimia dalam sel yang menyediakan energi dan bahan bangunan. Itu Pak. Boleh, Iqbal. Ya. Jadi kalau dari penjelasan Iqbal itu benar. Jadi metabolisme itu penguraian suatu zat kimia untuk menjadi energi. Itu secara sederhananya, secara sederhana. Jadi untuk menghemat energi Bapak juga, marilah kalian pahami sajalah video dari Bapak. Bapak sebenarnya malas ngajar-ngajar. Siapa? PPT apa video? Video ya Pak. Boleh. Biar enak kalian menyimpulkan, bukan? Ya. Pahami ya? Selamat bekerja, ahli mencuci peralatan bayi. Tunggu ya, sabar nak, sabar. 100% free tanpa pewarna dan paraben. Yuk kita buktikan. Silakan pahami ya nak, khususnya teman-teman. Pernahkah Anda berpikir bagaimana tubuh yang sebelumnya bisa tumbuh menjadi besar, tinggi, tegap, serta kuat, dan kemudian melemah kembali? Pernahkah juga Anda berpikir saat Anda berolahraga, memasak, belajar, dan lain sebagainya bisa Anda lakukan dengan gerakan yang begitu mudahnya? Dari mana bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan tubuh Anda? Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tubuh Anda, begitu juga aktivitas yang bisa Anda lakukan setiap hari, itu semua tidak lepas dari suatu proses yang sangat rumit yang terjadi dalam tubuh Anda. Proses rumit dalam tubuh tersebut adalah metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah perubahan. Jadi metabolisme adalah semua reaksi perubahan secara biokimia yang terjadi di dalam sel yang berperan penting dalam regenerasi energi dan molekul. Pada metabolisme terjadi proses penguraian molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil disertai dengan penghasilan energi. Proses ini disebut dengan katabolisme. Selain itu juga terjadi proses pembentukan molekul dan komponen sel dan molekul kecil yang biasanya membutuhkan energi. Proses ini disebut dengan anabolisme. Berikut adalah beberapa konsep dasar metabolisme. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa metabolisme terdiri dari dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pada katabolisme, sumber energi semisal glukosa, gliserol, dan asam amino akan dipecah menjadi produk metabolit. Produk metabolit di sini merupakan semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Nah, selama proses pemecahan molekul seperti glukosa dan lain sebagainya menjadi produk metabolit, sebagian besar dapat menghasilkan panas serta pembentukan ATP. Panas yang dihasilkan berperan sebagai termoregulasi tubuh dan kemudian terbuang ke lingkungan. Kemudian ATP yang terbentuk dari penambahan fosfat muncul ATP atau yang biasa disebut dengan fosforilasi ATP. Sebagian digunakan untuk kontraksi otot sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Serta sebagian yang lain dari ATP tersebut digunakan untuk proses anabolisme dan juga berbagai macam transportasi sekunder.
Pada anabolisme, ATP digunakan untuk pembentukan prekursor intraseluler yang sebagian bahannya berasal dari nutrisi eksternal. Prekursor-prekursor ini kemudian akan digunakan untuk memulai biosintesis molekul intermediat seperti asam amino dan lain sebagainya. Untuk melakukan proses ini juga membutuhkan ATP. ATP juga digunakan untuk pembentukan biopolimer seperti protein dan lain sebagainya dari molekul intermediat yang telah tersedia. Ketika ATP digunakan, ATP akan mengalami defosforilasi sehingga ia kehilangan satu gugus fosfatnya dan kembali menjadi ADP. Iyalah agak lama. Jadi fosforilasi dan defosforilasi Oh, durasi juga. akan berjalan terus-menerus membentuk siklus. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Dan salah satu contoh katabolisme pada hewan adalah respirasi. Antara fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Fotosintesis membutuhkan energi matahari, karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Oksigen yang dihirup dan glukosa yang dimakan oleh hewan digunakan untuk proses respirasi seluler yang kemudian menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan air. Kembali lagi, karbon dioksida dan air yang dihasilkan oleh respirasi bisa digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Untuk mengetahui bagaimana proses fotosintesis dan respirasi secara rinci akan kita bahas pada bagian berikutnya. Nah, itulah video Demikian, dari apabila ada pertanyaan, pembelajaran silakan kita hari ini. bertanya di kolom komentar. Jadi, menurut kalian teman-teman, apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Satu orang boleh jawab, boleh tunjuk tangan, angkat kaki boleh juga. Ayo, siapa? Oh, saudara Iqbal boleh. Apa yang dapat saudara simpulkan dari video yang sudah disampaikan tadi? Nah, tadi Pak, kami dapat video yang saya lihat juga Pak. Iya. Pertama itu metabolisme itu pemecahan molekul yang secara kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dan melepaskan energinya Pak. Nah tadi juga ada anabolisme kalau ke sana ya Pak. Iya. Nah, Nah, dari video tadi itu ada anabolisme itu penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks dengan menggunakan energi Pak. Nah mungkin itu saja Pak yang saya dapat dari video tadi Pak. oke, Ananda Iqbal, pernyataan kamu itu benar. Sepertinya kalian ini sudah paham apa itu metabolisme ya. Sekarang Bapak mengasih tugas kepada kalian. Maaf ya Bapak lupa ngelarin tadi. Ya apa Pak? Saya Bapak orang yang lupa juga. Benar dua Pak. Iya Pak. Umur juga sudah 2, kepala 2 juga. Jadi Bapak di sini ngasih ke LKPD bagi setiap kelompok ya. Terserah lah kalian kelompok kalian siapa, bagian kalian kayak mana, terserah. Atau sesuai baris, sesuai keinginan kalian, terserah. Pokoknya kalian isi. KPD Bapak berikan ya. Silakan diisi ya. Ya. Baik Pak. Terima saja lah dia. Baik dia tuh, anak baik dia tuh. Buktinya dia aktif. Jangan ketawa, woi, sumpah. Jangan ketawa, sumpah. Jangan ketawa, sumpah. Silahkan diisi Ananda semua. Baik Pak. Kayak mana? Iya. Kayak mana saudara Iqbal? Ini Pak. Kelompoknya? Pak. Apa itu? Ini metabolisme tadi sudah ada jawabannya. Iya, gitulah. Ya, semangat belajarnya. Iya Pak. Siap Pak. Cita-cita kayak jadi tentara Pak. Iya, ya emang kayak gitu. Banggain orang tua. Kalaulah siap, nanti kabari Bapak ya, biar kalian bisa untuk menampilkan isi dari jawaban kalian. Nah, Bapak pengen rapat ya.
rumput. Sudah siap Pak? Untuk kelompok 2 siap ya? Untuk kelompok 1 gimana? Siapa? Mau tampil Pak? Kelompok 2 mau tampil atau diundi ya? Dua aja Pak. Spin Pak, spin. Mau dua Pak? Nah, kayaknya semangat kelompok 2. Silahkanlah kelompok 2. Oke Pak. Ayo tampilkan sempurna mungkin ya. Siap Pak. Pak ingin kalian nih melatih mental kalian di depannya kayak mana? Baik Pak. Aman Pak. Coba dipikati. Silakan ditampilkan saudara Iqbal. Oke. Izin Bapak. Ya. Izin teman-teman semua. Kami dari kelompok 2. Di sini apa itu metabolisme? Nah, yang pertama itu apa itu metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan Jangan ketawa, sumpah lah. Tolong kerjasamanya. Itu ngapul harus dia jadi murid. Woi bapaknya nunggu. Ya. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, proses ini mencakup pembentukan atau anabolisme dan pemecahan atau katabolisme. Molekul untuk menghasilkan energi dan membangun struktur tubuh. Selanjutnya, apa perbedaan antara anabolisme dan katabolisme? Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari molekul sederhana membutuhkan energi, misalnya sintesis protein. Ya. Nah, selanjutnya metabolisme adalah katabolisme adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi molekul sederhana menghasilkan energi, misalnya pemecahan glukosa dalam respirasi seluler. Nomor 3, mengapa metabolisme itu sangat penting banget bagi tubuh kita? Nah, yaitu karena metabolisme Sudah. menyediakan energi untuk fungsi Iya. tubuh seperti Iya, itu. iya, Nah, iya. Oke, sekian presentasi untuk kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari pembelajar kita hari ini, alhamdulillah kalian sangat memahami pembelajaran metabolisme ini. Bapak sepertinya ada urusan untuk pembelajaran hari ini. Jadi Bapak ada perlu. Jadi Bapak tutup saja ya. Satu orang saja untuk menyimpulkan materi hari ini apa? Tolong Sri. Satu orang saja. Satu orang saja untuk menyimpulkan materi hari ini sebelum Bapak balik. Cepat. Masa ya nggak ada satu orang dari penyampaian sejauh tadi? Satu orang atau sebelum Bapak tunjuk? Tunjuk ya, Pak. Ini yang cewek lah dari tadi Iqbal terus. Bapak mau Asrid tolong jelaskan sedikit kesimpulan. Asrid. Ya. Kesimpulan pada pelajaran hari ini, jadi metabolisme itu terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, di mana katabolisme itu pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana, sedangkan anabolisme itu penyusunan molekul sederhana menjadi kompleks, Bapak. Terima kasih saudari Asrid. Baik, kita tutup saja. Bapak ada keperluan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, salam untuk istri kalian.